Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, karena saya saat berada pada jam-jam siang, alhamdulillah masih diberikan umur kesehatan oleh Allah. Salat dan salam kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan banyak kita bersolawat itu menjadi jalan kita berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar, akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kali ini akan kita bahas adalah tentang sayyidul istighfar. Penghulu, sayyid itu artinya penghulu. Penghulu istighfar. Karena istighfar itu ada yang pendek, ada yang panjang, ada juga yang puncak atau penghulu istighfar itu sendiri. Sebenarnya mau panjang atau pendek, yang lebih baik itu adalah istighfar yang dibarengi dengan renungan. Meskipun kalimatnya pendek, astagfirullahaladzim, 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 tapi masuk ke dalam relung hatinya dan dia ingat akan dosa-dosanya, menangislah dia dan meneteskan air matalah dia. Itu sangat baik kalau menurut saya. Apalagi membaca sayyidul istighfar dibarengi dengan tafakkur, merenungi diri, ya. Insya Allah bagi orang-orang yang melakukan ini, rasakan saja bedanya, ya. Rasakan saja bedanya bagaimana kondisi hati yang bersih dengan hati yang penuh dosa, ya. Karena kalau kita terus bermaksiat tanpa melakukan taubat, tubuh kita ini terasa hanyut, tercebur ke dalam limbah dosa. Sangat tidak nyaman itu. Bawaannya ya gelisah, galau, merasa banyak yang kurang dalam hidup ini. Tapi kalau kita hatinya bersih, mudah menangkap bahasa hikmah di balik musibah. Misalkan hatinya gembira, lapang, damai, tentram, bahagia karena dia punya Allah. Hatinya bersih, mudah menerima kebaikan-kebaikan. Itu ciri-ciri hati yang sudah bersih. Kata-katanya baik, karena kata-kata itu menampilkan hati, ya. Baiklah, apakah bacaan sayyidul istighfar itu? Bacaannya adalah sebagai berikut. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika ya Allah min syarri ma sana'tu, wa abu'u laka bidzunubi, faghfirli ya Allah, faghfirli ya Rahman, faghfirli ya Rahim, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah tadi kalimatnya. Nanti insya Allah penonton dapat melihatnya nanti di akhir video ini ada, nanti saya akan lampirkan tulisannya, ya. Jadi tadi istighfar tadi boleh yang pendek, boleh yang sedang, dan boleh yang panjang-panjang. Asal yang terpenting adalah ketika kita membaca kalimat tersebut, tengoklah ke dalam diri kita masing-masing. Kehilapan apa yang telah kita lakukan selama ini? Dosa-dosa yang mana yang belum kita minta ampunkan kepada Allah? Kalau dosa-dosa yang kecil, itu sebenarnya bisa saja terhapus dengan amal-amal yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan salat fardu, salat berjamaah, maka ketika kita ruku, ketika kita sujud, itu pada hakikatnya sudah menggugurkan dosa-dosa yang ada di bahu kita. Tetapi itu hanya dosa-dosa yang sifatnya kecil, yang kita tidak sengaja, mungkin ya apalah gitu, yang tidak disengaja, yang secara spontan dilakukan. Akan tetapi kalau itu dosanya sifatnya dosa besar, maka harus hukumnya, wajib kita hukumnya minta ampun kepada Allah. Dosa-dosa besar itu seperti yang pernah saya sebutkan di video-video saya sebelumnya itu.
harus minta ampun. Dan apabila bersangkutan dengan makhluk, kita minta maaf kepada makhluk, kemudian meminta ampun kepada Allah. Insya Allah dengan sebab taubat kita, diri kita dalam keadaan bersih,